Jadi pemimpin yang bagus itu merasa diawasi oleh Allah dalam keadaan sepi dan dalam keadaan ramai. Yang kedua, wal adlu fir ridha wal ghadab, bisa bertindak adil dalam keadaan emosi. Orang kadang-kadang kalau lah emosi itu kan nggak bisa berlaku adil. Tapi orang yang tinggi ketakwaannya, dia bisa berlaku adil ketika sedang marah, sedang emosi, dan bisa juga berlaku adil sedang dalam keadaan sayang. Jadi dalam keadaan redo, dalam keadaan sayang, dia tidak sampai menjilat. Ketika dia benci, amarah, tidaklah sampai mengutuki atau tidaklah sampai bertindak keterlaluan. Nah, ini selamat orang itu, kata Rasulullah. Thalathum munjiyat. Yang pertama, merasa dia awasi oleh Allah dalam keadaan sendiri dan keadaan ramai. Yang kedua, bisa berlaku adil dalam keadaan marah dan dalam keadaan sayang. Terakhir, yang ketiga, orang yang akan selamat itu al-qasdu fil faqri wal ghina, mampu menampilkan hidup sederhana walaupun dia sedang beruang. Apa beruang tuh? Banyak uang. Enggak beruang yang memanjek-manjek tuh. Dalam keadaan beruang dan dalam keadaan tidak beruang, dia mampu menampilkan hidup sederhana. Nah, inilah yang didapati oleh Umar bin Abdul Aziz. Dia menampilkan hidup sederhana sekalipun dia khalifah, raja tertinggi di dunia Islam, Daulat Umayyah waktu itu. Dia menampilkan hidup sederhana. Sebaliknya, istrinya ingin bermewah-mewah. Datanglah istrinya, lapor, Bang. Khalifah, ya, izinkan aku pakaian yang mewah. Kan abang ini khalifah. Lalu kenapa? Belikan aku sepatu mewah, permata, pakaian sutra. Tidak, rakyat kita sedang menderita, kata Umar bin Abdul Aziz. Ya, kalau abang tidak mau belikan, aku lapor kepada orang tuaku. Orang tuaku kaya, dia bisa belikan. Silakan. Pergilah dia ke tempat ayahnya, dibelikanlah sepatu dari kulit rusa, permata, kain sutra, semua yang mewah-mewah dia beli. Tidak dari suami, dari ayahnya sendiri, dia bawa pulang. Pergilah ke hadapan Umar bin Abdul Aziz. Lalu di hadapannya dia bergaya, lalu didekatinya, lihat aku, wahai kakanda, pantaslah aku jadi istri seorang raja, istri khalifah dengan pakaian yang semewah ini. Kata suaminya, bagus, pantas, saya senang sekali. Akan tetapi sekarang katanya di daerah Afrika mereka membutuhkan musolla. Binatang ternak mereka dari babi mau ditukarkan jadi kambing, mereka banyak jadi mu'allaf. Lebih baik hartamu ini dijual, dibelikan kepada kambing, dibuatkan musolla, banyak mu'allaf di Afrika. Kalau daerah kita ini tidak ada orang mau menerima zakat lagi, semuanya sudah mewah. Tapi di daerah Afrika masih ada. Jadi kata istrinya, bagaimana menurut kakanda? Begini, kata Umar bin Aziz, pilih antara dua. Kau akan hidup bermewah-mewah dengan pakaian sutra dan permata yang indah ini, silakan pulang ke rumah orang tuamu, jangan balik-balik lagi kemari. Tapi kalau engkau ingin hidup sederhana bersama denganku di daerah di tempat ini, ini harus kamu jual, diberikan kepada fakir miskin. Sekarang kau pilih mana? Pulang ke rumah orang tuamu atau hidup sederhana bersama denganku? Nah, jawabannya namanya Fatimah pula. Jawaban Fatimah zaman dulu, apalah artinya emas, permata, sepatu dari kulit rusa dan pakaian sutra, tak ada arti bagiku kalau Umar bin Abdul Aziz tidak ada di sampingku. Kebahagiaanku adalah bersama dengan kakanda walaupun hidup sederhana.
Itu Fatimah zaman dulu. Kalau Fatimah zaman sekarang ada nggak yang seperti itu? Rela menjual emas, pakaian mewahnya untuk fakir miskin. Dia hidup bersama suaminya dalam keadaan sederhana. Ada nggak zaman sekarang seperti itu? Ada katanya ya. Ayolah mau kiamat lah itu. Kalau masih ada seperti itu, berarti hari masih lama kiamat. Tapi kalau dekat kiamat orang nggak peduli, yang penting mewah. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia,